Paling tidak ada dua. Banyak sekali tapi paling tidak ada dua. Yang pertama, kenapa Nabi Ibrahim itu membunuh hewan pada akhirnya, menyembelih hewan pada akhir drama pengorbanannya, bukan Ismail yang seutuhnya, tapi Ismail dibadalkan dengan seekor domba. Pelajaran pertama adalah seolah-olah lewat syariat kurban kita diajarkan kita dilarang mengorbankan manusia dengan alasan apapun dan untuk tujuan apapun. Itu yang pertama. Tidak boleh mengorbankan manusia atas tujuan apapun. Yang kedua, kita disuruh untuk menyembelih karakter kebinatangan kita, tapi di saat yang sama kita disuruh untuk mengaktifkan kemanusiaan kita. Nabi Ibrahim yang dia lakukan adalah menyembelih binatang, tapi di saat yang sama dia mengaktifkan kemanusiaannya. Terbalik hari ini, manusia modern lebih cenderung suka mengaktifkan kebinatangannya, tapi kemudian membunuh kemanusiaannya. Itu yang kemudian dikecam sama Al-Quran, balhum adal. Mereka lebih sesat daripada hewan. Nah, ini bahaya sekali. Makanya teman-teman misalnya begini, banyak istilah yang diambil dari nama-nama hewan untuk mengecam kelakuan manusia. Misal, orang yang suka membuat dua pihak saling ribut disebut mengadu domba. Ada kata domba di sana. Orang yang suka mengeksploitasi hak orang disebut dengan sapi perah gitu. Ada lagi misalnya istilah untuk politisi yang hobi bagi-bagi kursi disebut apa? Ya, dagang sapi. Sapi juga yang disebut. Atau orang yang mengambil hak orang lain, bukan hak dia tapi diraup begitu, dia koruptif, disebut tikus berdasi. Jadi hampir semua kelakuan manusia yang negatif tanda kutip itu diambil dari nama hewan. Istilah hewan yang teranyar hari ini cebong dan kampret. Ini dua nama hewan yang diasosiasikan untuk dua pendukung yang terlalu lebay mendukung mati-matian begitu ya. Sehingga kemudian yang satu sebut cebong, yang satu sebut kampret gitu. Ini menunjukkan sebenarnya pelajaran dari ibadah kurban, kita harusnya mengenyahkan, menyembelih, mengaborsi sifat-sifat hewaniyah, hegemoni nafsu hewaniyah yang bersarang dalam diri kita. Mudah-mudahan tahun ini Allah tidak hanya memberikan kesempatan kita sebagai mudhahi, memberikan sebagian harta kita untuk dikurbankan, tapi lebih dari itu, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita. Selain kita bisa menyembelih hewan di tahun ini, tapi di saat yang sama kita bisa menyembelih karakter kebinatangan dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.